Hai Sobat Pongpong, sudah siapkah new normal? Pada awal masa penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia membuat banyak kebijakan seperti physical distancing, mewajibkan menggunakan masker di tempat umum, bahkan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bagi beberapa kota yang dianggap sebagai wilayah titik penyebaran virus ini. Namun, belakangan ini pada Mei 2020, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan yang cukup hangat diperbincangkan untuk saat ini, yaitu new normal. Nah, Sobat Pongpong sendiri tahu apa itu new normal? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu new normal. Jadi, new normal itu adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologi dan kesiapan regional. Lalu, apa alasan new normal diberlakukan? Nah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah terkait dampak pandemi terhadap perekonomian saat ini, yang dianggap apabila tidak segera dilaksanakan akan semakin mengkhawatirkan. Namun, ada beberapa sektor ekonomi yang dijadikan prioritas. Menurut Presiden Republik Indonesia, sektor ekonomi yang dijadikan prioritas adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, kemudian sektor logistik, transportasi barang, pertambangan, dan perminyakan. Lalu, apa sebenarnya dampak yang akan muncul kalau kebijakan ini diberlakukan? Jadi, dampak dari new normal ini sendiri mungkin memiliki sisi positif bagi beberapa sektor, contohnya sektor ekonomi, namun tidak dengan sektor kesehatan masyarakat. Karena jumlah data mengenai kasus corona di Indonesia terbaru pun mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 36.000 pasien positif, lebih dari 12.000 pasien dinyatakan sembuh, dan meninggal dunia lebih dari 2.000. Dan hal ini, menurut Ketua Peduli COVID-19 UMSU, Dr. Siti Masliana Siregar, PHTKL, saat diwawancari oleh salah satu kru teropong, beliau mengatakan bahwa new normal ini merupakan panduan dari World Health Organization atau WHO yang sebenarnya sudah ada diberitahukan kapan dapat diberlakukannya new normal ini. Salah satunya adalah ketika flat case, yaitu ketika data kenaikan kasus baru itu datar atau tidak ada penambahan atau kenaikan tajam dari grafik mingguan. Akan tetapi di Indonesia sendiri, penambahan kasus aktif terinfeksi COVID-19 justru terus meningkat tajam setelah diberlakukannya kebijakan new normal ini. Sebab, masyarakat pun belum memperdulikan tentang protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, serta tidak ada pengawasan ketat dari pihak pemerintah. Bahkan tenaga medis sendiri pun tidak dapat memberikan data yang spesifik tentang jumlah dari penderita COVID-19 dari wilayah kabupaten maupun kecamatan. Lantas, mengapa pemerintah berani mengambil kebijakan new normal, sedangkan kebijakan PSBB saja yang awalnya dipilih oleh pemerintah malah menghasilkan kasus infeksi yang terus meningkat? Berdasarkan hasil grafik kasus penderita COVID-19 di Indonesia, agaknya keberhasilan untuk menerapkan kebijakan ini masih dipertanyakan. Setelah melihat hasil beberapa minggu setelah diterapkannya kebijakan new normal ini, apakah kiranya Indonesia siap untuk menghadapi new normal? Apakah ekonomi kita akan bisa semakin membaik setelah diberlakukannya new normal ini? Sobat Pongpong, sekian Pongpong beropini kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam pers mahasiswa.